Artinya dia udah rekomendasi ini. Teman-teman bisa pakai expat ID atau expat text area ID. Nah, itu udah enak banget ini, udah dikasih rekomendasi. Jadi tinggal dipakai aja sebenarnya. Play makro. Buka Google, oke. Input, masuk Peko. Oke, mantap, enter. Berhasil. Nah, gitu tuh gampangnya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hamsan Swanto, dan kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kali ini kita bakal belajar tentang bagaimana cara membuat script atau recorder ya. Jadi nge-record itu ada dua, jadi bisa teman-teman bisa membuat script secara manual atau secara otomatis. Nah, biasanya kan kita suka yang otomatis begitu ya teman-teman ya. Maka materi video pertama ini saya bakal bahas tentang cara otomatisnya dulu. Kayak iMacros kan tinggal klik record. Nah, seperti ini record. Nanti tinggal klik di browsernya, otomatis nanti ada di sini scriptnya. Hampir sama sih, nggak beda jauh dengan iMacros. Jadi kalau teman-teman basicnya udah belajar iMacros, ke UI Vision itu bakal ada gambaran. Oh, ternyata sangat mirip gitu ya, hampir mirip ya teman-teman ya. Cuman bedanya nanti ada beberapa komponen berbeda ya. Dari tampilannya sendiri kan ini sedikit berbeda teman-teman ya. Kalau iMacros itu full script tulisan, artinya kode-kode gitu. Kalau ini sih enggak, nanti ada penjelasannya ya. Baik, caranya sendiri simpel banget. Kalau teman-teman mau pakai tutorial atau cara untuk ngerekod secara otomatis atau membuat script secara otomatis, teman-teman nanti menggunakan fitur record yang ini, ngeplay makro yang ini step-stepnya itu. Lalu ini save akan hidup setelah kita membuat yang namanya nama scriptnya atau hasil dari recording kita itu ya, recordernya ya, recording namanya. Gitu deh ya, oke. Langkah pertama kalau teman-teman mau bikin script, buat dulu klik makro yang bagian atas itu. Tapi sebelumnya file sistemnya ini kita ganti jadi file system on hard drive ya teman-teman ya. Ingat ya, karena kita nanti hasilnya pengen ada di bagian PC kita ya, folder PC kita, gampangnya gitu. Jadi kalau teman-teman pilih yang bagian local system in browser ya kayak gini. Kekurangannya apa sih? Kekurangannya kalau kita pengen pindah-pindah tuh nggak ada, karena ada di browser ini. Jadi dia terintegrasi oleh Gmail. Kalau teman-teman mau pindah lebih fleksibel, maka pilih file system on hard drive ini ya. Oke, pertama kita klik bagian makro. Ini langkah pertamanya, klik makro dulu. Masukkan nama hasil yang nanti kita jadikan script. Yang contoh kita mau bikin simple aja dulu ya, auto input di Google. Contoh gitu ya, auto input di Google itu kan demo pada umumnya ya. Saya biasanya bikin yang auto input di Google. Karena kan kalau yang lain-lainnya itu kayak login Facebook itu kan nanti rada ribet teman-teman. Jadi kita bicara Google dulu aja deh, input di Google. Maka kita ketikkan di sini login atau ngetik Google gitu aja ya. Google, lalu klik confirm. Oke. Maka di sini kita udah punya yang namanya ngetik Google teman-teman, ngetik Google. Nah, setelah itu kita perlihatkan di bagian sininya dulu. Ini kita close. Lalu di sini kita buka google.com ya. Kenapa Mas kita buka google.com dulu? Nah gitu, karena nanti dia step pertama itu harus ada browser yang dibuka teman-teman ya. Kalau nanti tidak ada, di sini kan ada ya, tidak ada alamat URL yang dibuka seperti ini, nanti dia tulisannya itu blank expand gimana gitu ya intinya ya. Nanti kita contohin juga deh. Kalau ini tidak dibuka tuh seperti apa? Oke. Jadi pertama kita buka dulu Google di sininya. Di bagian browser apa ya? Browser kita yang ada UI Vision ini, kita buka Google, lalu klik bagian record. Nah, otomatis teman-teman fokus di bagian atas ini nih. Di bagian extension UI Vision ada nomor 1. Ya, nomor 1 tuh artinya dia udah ngerekord satu step, satu tahapan, satu langkah gitu. Kita lihat di bagian sininya. Nah, ini udah ngebuka open targetnya google.com. Nah, seperti itu. Kenapa tadi saya saranin di depan buka google.com? Jadi karena UI Vision ini langsung ngerekod berdasarkan browsernya itu terbukanya apa. Jadi jangan sampai browsernya tuh blank atau nggak ngebuka apa-apa ya. Oke. Setelah kita masuk ke sini, kita klik yang bagian sini, diklik aja. Klik. Nah, seperti itu. Lalu kita contohkan Hamsan newbie. Nanti dia berubah jadi 2 nih teman-teman. Tuh, ada kan angka 2 nih ya. Berubah jadi 2. Artinya di sini teman-teman nih, dia ngeklik. Nah, setelah ngeklik dia tipenya itu artinya dia ngetik ya teman-teman. Nanti ini kita perbaiki kok. Ya, tipenya dia ngetik. Tipe itu kan
input data, teman-teman, seperti itu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita jangan klik enter karena tidak bisa dibaca. Jadi kita klik penelusuran. Ini udah klik 3, kenapa ya? Karena saya tadi ngeklik, teman-teman. Nanti kita yang nggak butuh-butuh kita bisa hapus aja, boleh, bisa. Kita klik penelusuran Google, kita klik aja, klik. Nah, ini udah keklik 4 artinya. Seperti itu ya. Kalau kita di sini klik lagi nih di bagian sini atau klik sini aja bisa. Tuh, ini kita sudah klik 1, 2, 3, 4. Tapi ini ada yang tidak berfaedah, artinya tidak perlu gitu, tidak perlu, bisa teman-teman. Oke, jika sudah, teman-teman klik stop record. Nah, lalu jangan lupa di save. Udah jadi dah. Jadi ada 4 tahapan. Tahapan pertama dia ngebuka. Tahapan kedua klik ID, ID-nya juga nanti kita bisa ganti. Nah, bisa di bagian sini nih ID-nya nih. Kita nanti belajar expat ya. Atau kita belajar baca elemen lah ya. Lalu ada tipe itu input. Nah, inputnya ini harusnya yang stabil di Google, nanti kita cek aja. Oke. Pertama kita tes dulu ini apakah hasil dari record yang tadi kita buat itu berjalan. Nah, ini kan pertamanya, ini saya perkecil dulu biar enak mah. Sebentar. Ini saya perkecil gini deh ya. Perkecil biar kelihatan. Seperti ini deh ya. Dikecilin dikit. Oke. Kalau udah ini kan, ini sebelah sini, kita langsung klik yang bagian play makro. Artinya di sini nih kita nge-play makronya, teman-teman, gitu aja gampangnya. Kita klik play makro. Klik. Nah, dia pertama buka Google tuh bener. Ya, kita lihat. Kedua, ngeklik. Ketiga bener. Oke. Berarti sebenarnya benar ini ya, teman-teman ya, klik. Tapi ini sepertinya kita bisa ngapus yang bagian sini nih. Ini nih kayaknya nggak butuh sih. Dia ngeklik si browser itu ya. Mas, kalau nggak ngeklik bisa nggak sih dia? Bisa aja, bisa. Sebenarnya bisa aja nggak diklik ya. Jadi kalau ini teman-teman nggak pengen dipakai, nanti bisa aja. Nah, tapi kita bahas dulu deh. Pertama kita bahas beberapa tipe di sini, teman-teman. Mas, kalau kita nggak pengen pakai tuh yang ini nih. Contoh ini nih. Ini kita nggak pengen pakai. Tadi kan ada tipe klik, teman-teman, tipe klik. Kita hapus tipe kliknya gimana caranya? Yang ini, yang step kedua ya, ada step 1, step 2, step 3, step 4. Maka step 2 kita mau hapus. Caranya tinggal klik kanan aja, klik kanan, lalu kita klik delete. Udah gitu aja. Nah, maka hilang tuh step yang kedua, hilang. Kita coba save sekarang ya, kita save. Lalu kita play makro dulu. Apakah dia bisa? Step 1 berhasil. Step 2 berhasil, step 3 berhasil. Udah, berhasil tuh. Jadi sebenarnya step yang kedua tadi itu opsi, teman-teman ya. Nah, lalu kita lanjut nih. Untuk tipe kedua itu kan dia bacanya ID APJFKB gitu ya. Kita mau lebih keren ya, kita mau pakai expat atau mau pakai CSS, tipenya di sininya nih. Ini bisa, teman-teman ya. Lanjut, sekarang kita langsung aja inspect elemen. Kembali back ke Google dulu, ke Google. Oke, di sini kita klik kanan, lalu kita klik inspect elemen. Ya, inspect elemen dulu. Nah, saya simpan di bagian bawah, yang di bagian bawah ini. Kalau teman-teman mau simpan di bagian kanan, maka klik bagian ujung sini. Nanti klik yang ini, ada ke kiri, ke kanan, ke pop up. Ini pop up ya nantinya. Jadi sih munculinnya pop up. Ya gitu, contoh ke kanan nih. Nah, nanti ada di kanan. Kita pindahin ke kiri nih. Ada di kiri. Kalau kita pindahin ke bawah, terserah teman-teman sukanya yang mana ya. Ke bawah gitu. Tapi di sini saya mau yang di bawah aja. Jadi kita klik, lalu klik yang arah ini sebelah kanan, apa namanya? Arah panah ya, arah panah. Lalu arahin ke sini, ke bagian Google-nya, klik. Nah, di sini kita udah dapat nih datanya di bagian ini. Ya, ini nanti saya perbesar ini. Di sini ada namanya text area, JS name. Nah, ini ya, ini yang text area ini, teman-teman ya. Lalu ada ID. Nah, ini ID-nya adalah APJVKB yang tadi. Jadi ID-nya kan ini. Ya, APJVKB yaitu ID-nya. Lalu dia ada juga namanya atribut name. Ya, atributnya name sama dengan key. Lalu dari situ atribut, selain atribut apa? Dia punya namanya area label. Nah, area label cari ada juga dia punya. Terus title telusuri ada juga, seperti itu tuh ya, teman-teman ya. Kalau nanti cari, teman-teman bisa pakai ID, yang nggak ganti-ganti sih biasanya ID. Lalu di bagian area label juga biasanya jarang ganti, teman-teman. Lalu di name juga bisa dipakai. Nah, terus kalau mau cari sebuah
elemen yang pastinya elemen itu tidak lebih dari satu ya. Contoh, kita klik ID ya seperti ini, lalu kita copy, lalu kita pastekan di sini. Nah, terus kita mau bikin ID-nya jadi expand elemen ya, inspect elemen yang basicnya itu expand teman-teman. Maka nanti titik 2 garis miring 2. Terus di sini di bagian ID-nya kita tulis di sininya text area ya, text area. Di sini text area di bagian bawah sini. Oke. Lalu buka kurung, add, dalamnya itu tutup kurung. Nah, dapat kan? Jadi dengan ID aja, dengan ID text area APJ bla bla bla. Nah, itu tuh di sini ada tulisan 1 of 1, artinya dia cuma satu elemennya. Kita bisa ganti dengan telusuri. Nah, telusuri di bagian sini juga bisa diganti. Kita ganti, coba telusuri. Title, kita pakai title ya. Jadi kita belajar expand. Nah, karena nanti banyakan expand sih, saya lebih suka expand pakainya tuh. Nah, lalu tutup. Nah, ini juga dapat. Jadi kita bisa pakai expand teman-teman. Pakai expand. Cara pakai expand gimana sih? Kita buka, ini kita dapat expandnya yang ini ya. Kita copy. Lalu di bagian sini, nih kita kesiniin. Ini bagian tipenya teman-teman ya. Tipe yang bagian sini tipenya nih ya. Tipe ini, tipe yang ini. Sebentar. Kita klik tipe. Jadi teman-teman arahkan ke tipe. Lalu targetnya, nah targetnya kita ganti jadi expand. Nah, ada contoh-contohnya kok di sini tuh. Expand text area ID APJV key. Artinya dia udah rekomendasi ini. Teman-teman bisa pakai expand ID atau expand text area ID. Nah, itu udah enak banget ini, udah dikasih rekomendasi. Jadi tinggal dipakai aja sebenarnya. Contoh saya mau pakai expand ini, sampel aja nih, sampel. Nah, sebenarnya kan saya udah dapat nih yang ini ya. Ya udah saya pakai yang telusuri aja. Ini saya ganti text path area, yang mana yang mau saya ganti dari mana? Dari ujung nih ya, dari ujung sini. Nah, seperti ini. Ah, lalu titik 2-nya kita ganti yang belakang jadi titik 1 ya. Ingat ya. Titik 1. Karena kita bisa ikutin sampelnya aja sih. Sampelnya kan titik 2 jadi 1 tuh. Oh, titik 2, teman-teman. Ah, sampelnya aja titik 2 udah biarin. Si sampel ini ya, titik 1, ini titik 2. Itu aja, ikutin aja ya, teman-teman ya. Titik 2, titik 1 sama titik 2 bisa nggak sih Mas? Sebenarnya bisa dua-duanya sama. Nah, jadi udah dapat expand text area, title, telusuri, titiknya 1 di atas ya. Titik 1 gitu. Kalau udah kita klik save ya, jangan lupa di save ya teman-teman ya. Save. Ah, udah beres. Yuk sekarang kita kita play. Bisa tahu nggak dia kita play? Kita tarik ke sini. Play makro. Buka Google, oke. Input, masuk Peko. Oke, mantap, enter. Berhasil. Nah, gitu tuh gampangnya ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial cara ngerekod cara bikin script secara otomatisnya. Jadi nanti kita di next kita bikin secara manualnya, teman-teman ya. Mungkin sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa di next tutorial. Dadah. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa ditulis di kolom komentar. Video ini tidak saya percepat, artinya biar teman-teman tuh belajar step by stepnya gitu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.